Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di mata kuliah hukum pidana. Pada pertemuan 10 ini kita akan memfokuskan pada peniadaan atau penghapusan pidana. Setelah kemarin kita membahas tentang pemidanaan, maka hari ini kita akan berfokus pada hal-hal apa saja yang bisa berakibat pada penghapusan dari tindak pidana itu sendiri dan konsekuensinya. Pertama, rekan-rekan sekalian, ada 3 teori terkait dengan konsep penghapusan pidana. Pertama adalah azas subsidiaritas, kedua azas proporsionalitas, dan ketiga culpa in causa. Azas subsidiaritas, atau misalnya kita katakan sebagai serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan. Di sini kita akan melihat suatu contoh, misalnya apabila kita mendapatkan suatu serangan dari orang lain, lalu kalau ternyata pembelaan diri sekedar takaran dari pukulan itu sudah selesai, maka tidak perlu terjadi aksi pembunuhan untuk melumpuhkan si pelaku. Maka itu dikatakan azas subsidiaritas. Dilihat dulu takaran serangannya dan dilihat dulu bagaimana bentuk perlawanannya. Selanjutnya, azas proporsionalitas atau seimbang antara kepentingan yang dibela dengan cara dipakai atau suatu pihak kepentingan yang dikorbankan. Maka di sini mirip seperti azas subsidiaritas, azas proporsionalitas ini harus melihat tolak ukur dari keperluan pembelaan yang harus dilakukan. Keperluan pembelaan yang harus dilakukan. Seorang penegak hukum misalnya, apabila tembakan itu mengenai kaki itu sudah bisa melumpuhkan, itu tidak perlu menembak dengan ke arah tubuh lain yang lebih vital, dan itu disebut sebagai azas proporsionalitas. Keperluan dan takaran pembelaan diri. Ketika pelaku sudah lumpuh, maka tidak perlu dilakukan hal yang lebih lagi untuk sekedar hanya ingin melakukan pelumpuhan. Selanjutnya ada konsep culpa in causa. Culpa in causa ini berbeda dengan proporsionalitas dan subsidiaritas, di mana culpa in causa ini pelaku sendiri memiliki keterlibatan dan potensi lebih dari terjadinya suatu kejahatan. Pelaku sendiri memiliki potensi lebih, sehingga dalam konsep seperti ini pelaku sebenarnya harus bertanggung jawab. Misalnya seperti ini, A mengejek si B, A mengolok-olok si B, lalu B melakukan serangan terhadap si A. Maka apa yang dialami oleh si A, diserang oleh si B, adalah culpa in causa yang terjadi dari hubungan mereka, di mana A telah membuat suatu potensi dia menjadi korban serangan, dan hal itu dibuat oleh dirinya sendiri, dan potensi tersebut dibuat dan diciptakan oleh dirinya sendiri. Oleh karenanya, pertanggungjawaban pidana bagi orang yang sejak semula mengambil risiko bahwa dia akan melakukan suatu perbuatan pidana. Selanjutnya ada alasan pembenar, absolut, relatif, dan darurat. Kalau kita kembali lagi di pasal 48, pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka kita akan melihat konsep absolutisme atau konsep di mana memang pelakunya itu mengalami ketidakberdayaan absolut, tidak bisa melakukan apapun. Semisal seperti ini, A bermain gulat, A diangkat oleh si B, lalu B melempar A ke C, lalu C cedera karena hal tersebut. Maka yang dikatakan sebagai daya paksa absolut atau konsep absolutisme di sini adalah A itu tidak bertanggung jawab atas yang dialami si C, yakni cedera akibat lemparan A yang diangkat oleh B ke C. Nah, A dalam kondisi ini tidak berdaya dan tidak memiliki pilihan apapun. Berbeda dengan konsep relatif, di mana A itu sebenarnya memiliki suatu pilihan. A memiliki suatu pilihan. Dan konsep darurat itu adalah konsep alam. Nah, kita akan melihat pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Rekan-rekan sekalian harus melihat Kitab Undang-Undang Hukum Pidananya di pasal 49.
Kalau rekan-rekan sekalian melihat, dinarasikan bahwa pembelaan terpaksa itu memiliki 4 pemisah. Pertama, ada serangan mendadak atau seketika terhadap raga, kehormatan, harta benda, dan jiwa raga. Serangan itu harus mendadak. Kedua, serangan tersebut bersifat melawan hukum, bukan menjalankan perintah undang-undang. Semisal, aparat penegak hukum menangkap seorang pelaku kejahatan, lalu dengan tindakan tegas dia membekuk pelaku kejahatan. Nah, pelaku kejahatan yang dalam hal ini itu tidak berhak untuk mengatakan dan mengkaitkan bahwa hal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah sifat melawan hukum. Hal itu bukan sifat melawan hukum karena aparat penegak hukum telah melakukan hal yang dikategorikan sebagai pasal 51. Menjalankan perintah undang-undang tidak dapat dipidana. Nah, serangan itu harus bersifat melawan hukum. Tidak ada hukum yang dibela di sini. Selanjutnya, pembelaan berupa keharusan dan cara pembelaan adalah patut. Nah, kita contohkan seperti ini. Konsep bela paksa dalam hal ini adalah ketika rekan-rekan sekalian berhadapan dengan kondisi di mana harta, jiwa raga, kehormatan, dan kesusilaan itu terancam. Semisal menggunakan motor di malam hari, selanjutnya ada pembegal yang mencegat rekan-rekan sekalian, lalu rekan-rekan sekalian melakukan pembelaan. Nah, di sini ada harta benda yang dilindungi. Ada harta benda yang salah satunya di dalam kategori pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketika melakukan pembelaan semacam itu, maka yang dikategorikan sebagai 49 adalah adanya serangan mendadak dan adanya upaya perlawanan secara refleks mendadak. Nah, kita akan bahas di selanjutnya. Dikatakan sebagai konsep dalam pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana bahwa barang siapa yang menjalankan perintah undang-undang itu tidak dapat dipidana. Hal itu masuk dalam konsep peniadaan pidana. Selanjutnya ada di pasal 551 ayat 1, barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa itu tidak dapat dipidana. Ini memiliki konsep banyak pertimbangan. Pertama, pertimbangan subjektivitas. Rekan-rekan sekalian bisa buka pasal 51 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ada pertimbangan subjektivitas bahwa dia benar-benar mengetahui bahwa yang memerintahkannya itu adalah atasannya, dan dia juga memahami bahwa yang memerintahkan itu adalah atasannya. Selanjutnya, objektivitas bahwa apa yang diperintahkan oleh atasannya itu adalah linier dengan tugas dan fungsinya. Jadi sebelum kita katakan bahwa pasal 51 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu bisa berlaku, maka kita harus lihat dengan dua pertimbangan, subjektif dan objektif. Benar-benar dia memahami bahwa itu adalah atasan yang benar secara subjektif, benar-benar memahami bahwa tugas dan fungsinya itu benar-benar sesuai dengan linearitas dengan apa yang ditugaskan olehnya. Itu objektivitas. Selanjutnya, pasal 51 ayat 2, perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman. Tidak membebaskan dari hukuman. Perintah yang diberikan oleh penguasa yang tidak berhak itu tidak membebaskan dari hukuman. Kita harus lihat di sini. Jadi ketika hubungan antara bawahan dan atasan itu tidak memiliki konsep yang jelas secara struktur, di mana atasan ini tidak memiliki hubungan langsung dengan bawahannya, maka itu dikatakan sebagai penguasa yang tidak berhak. Maka tidak dikategorikan sebagai pasal 51 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Alasan pemaaf. Di sini ada pasal 44 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni terganggu akal sehatnya. Selanjutnya pasal 48, daya paksa, dorongan atau setiap paksaan yang tidak dapat dilawan. Selanjutnya pasal 49 ayat 2. 49 ayat 2 ini disebut sebagai notoire excess atau pembelaan terpaksa yang melampaui batas. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, di mana pembelaan yang dilakukan itu adalah karena tekanan psikologis dari korbannya sehingga dia melakukan perlawanan yang melampaui batas. Perlawanan yang melampaui batas bahkan hingga berujung pada pelaku penjahatnya itu misalnya tewas karena perlawanan korbannya. Dan ini harus dilihat terlebih dahulu, memang korban berada dalam kondisi yang paling terdesak.
dan sangat membuat korban mengalami keguncangan jiwa dan raganya. Ini harus dilihat terlebih dahulu. Demikian, terima kasih. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.